Pengetahuan, pengukuran, dan mesin Fries. Pengukuran. Saya akan menyampaikan tujuan dari pengukuran. Pengukuran yang pertama adalah bertujuan untuk agar praktikan dapat membandingkan tingkat ketelitian dari panjang, lebar, dan ketebalan objek dengan jangka sorong manual, jangka sorong dial, maupun mikrometer skru. Yang kedua, praktikan dapat mengetahui cara-cara penggunaan dari jangka sorong manual, jangka sorong dial, maupun mikrometer skru. Yang ketiga, praktikan dapat mengukur dan mengetahui dimensi dari bahan uji dengan jangka sorong dan mikrometer. Selanjutnya, tujuan dari mesin Fries yang pertama, setiap praktikan diharapkan dapat memahami dan mengerti gambaran penggunaan mesin Fries. Yang kedua, praktikan dapat mengoperasikan mesin Fries dan menganalisa hasil-hasil dari penggunaan mesin itu. Yang ketiga, praktikan dapat mengetahui jenis bahan-bahan yang digunakan untuk penggunaan mesin Fries. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan apa sih itu pengukuran. Jadi, pengukuran adalah serangkaian kegiatan yang dimana bertujuan untuk menentukan nilai suatu besaran dalam bentuk angka atau bersifat kuantitatif. Jadi, dapat kita simpulkan, mengukur adalah suatu proses mengaitkan angka secara empirik maupun objektif terhadap sifat-sifat objek, sehingga angka yang dihasilkan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas terhadap objek atau kejadian yang diukur. Saya akan menjelaskan tentang alat ukur atau instrumen. Untuk melakukan suatu pengukuran, diperlukan suatu perangkat yang dinamakan instrumen. Instrumen adalah sesuatu yang digunakan untuk membantu kinerja indera dalam melakukan proses pengukuran. Alat ukur atau instrumen terdiri dari banyak jenis dan dapat dikelompokkan melalui disiplin kerja. Ada alat ukur dimensi, alat ukur massa, alat ukur mekanik, dan alat ukur listrik. Alat ukur dimensi terdiri dari mistar, jangka sorong, mikrometer, bilah sudut, dan lain-lain. Untuk alat ukur massa, ada timbangan, workset, komparator elektronik. Dan untuk alat ukur mekanik, ada tachometer, termometer, dan stroboskop. Dan untuk alat ukur listrik, ada voltmeter, ampermeter, dan jembatan Wheatstone. Pada bab alat ukur ini, saya akan menjelaskan salah satu alat ukur, yaitu mikrometer. Mikrometer itu adalah salah satu alat ukur dengan presisi yang memakai petunjuk berskala standar industri. Mikrometer ini memiliki ketelitian yang lebih baik daripada mistar geser. Ketelitiannya mencapai 0,01 mm, 0,005 mm, dan 0,001 mm. Nah, skala pada mikrometer ini dibuat pada kedua bagian mikrometer. Yang pertama itu pada silinder tetap atau yang dinamakan skala tetap, dan yang kedua pada sarungnya atau silinder putar yang dinamakan skala putar. Sekarang, apa aja sih bagian-bagian dalam mikrometer? Yang pertama ada poros tetap, poros yang di ujung tidak bergerak. Ada poros geser yang bisa digerakkan ke depan atau ke belakang. Ada skala utama yang hasilnya itu satuan milimeter. Ada skala nonius atau skala putar yang menghasilkan nilai desimal. Dan ada pengunci sebagai pengunci. Ada raset yang memiliki mekanisme mencegah pergerakan berlebih pada spindle. Dan yang terakhir ada frame O sebagai pegangan terhadap mikrometernya. Nah, setelah mengetahui bagian-bagian dari mikrometer, sekarang gimana sih cara baca mikrometer? Saya akan menampilkan. Nah, pada skala utama, hasilnya itu 6 dikali 1,0 mm dan 1 dikali 0,5 atau 0,50. Nah, pada skala nonius, itu yang lurus dengan skala utama kan 21. Jadi 21 dikali 0,01 mm hasilnya 0,21 mm. Dan jika ditambah skala utama dengan skala nonius, hasilnya adalah 6,71 mm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang satuan-satuan dalam pengukuran. Sebelum kita membahas tentang satuan, sebaiknya kita mengetahui apa itu besaran. Besaran yaitu segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, serta diikuti dengan satuan. Besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Oke, kita lanjut membahas satuan-satuan dalam pengukuran. Yang pertama ada satuan dasar SI. Satuan dasar adalah pengukuran sebuah
besaran pada sistem. Sebuah sistem besaran fisik, definisi dan realisasi dari setiap satuan dasar dapat berubah dengan adanya penelitian metodologi yang dapat menemukan kemungkinan terjadinya definisi dan realisasi yang lebih akurat dari besaran tersebut. Ilmu pengetahuan dan teknik menggunakan dua jenis satuan, yaitu satuan dasar dan satuan turunan. Satuan dasar dalam mekanika terdiri dari panjang, massa, dan waktu. Sistem satuan dasar tersebut selanjutnya dikenal dengan sistem internasional. Sistem ini dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada panjang, yang kedua ada massa, yang ketiga ada waktu, yang keempat ada suhu, yang kelima ada kuat arus, yang keenam ada jumlah molekul zat, dan yang terakhir ada intensitas cahaya. Satuan turunan adalah sebuah satuan pengukuran dan sebuah besaran turunan dalam sebuah sistem besaran. Nah, sistem satuan turunan ini dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama ada gaya, yang kedua ada massa jenis, yang ketiga ada usaha, yang keempat ada tekanan, yang kelima ada percepatan, yang keenam ada luas, yang ketujuh ada kecepatan, dan yang terakhir ada volume. Sekian penjelasan saya mengenai satuan-satuan dalam pengukuran. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mistar geser. Apakah mistar geser itu? Mistar geser adalah nama lain dari jangka sorong. Jangka sorong ini atau mistar geser digunakan untuk mengukur berbagai dimensi benda kerja dalam satuan milimeter. Pada umumnya, mistar geser memiliki tingkat ketelitian antara 0,01 mm, 0,05 mm, dan 0,02 mm. Setelah pengertian dari jangka sorong atau mistar geser, di sini juga ada bagian-bagian dari jangka sorong. Yang pertama, rahang tetap atas. Yang kedua, rahang tetap bawah. Yang ketiga, rahang sorong atas. Yang keempat, rahang sorong bawah. Yang kelima, tombol kunci. Yang keenam, skala utama. Yang ketujuh, benda yang diukur. Kedelapan, skala nonius. Yang kesembilan, tangkai ukur kedalaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mistar geser jam. Apa yang dimaksud mistar geser jam itu? Mistar geser jam itu adalah nama lain dari jangka sorong dial. Jangka sorong dial digunakan untuk mengukur diameter kedalaman dan juga panjang benda. Mistar geser dilengkapi dengan skala pada jam yang bertujuan untuk mempertinggi tingkat ketelitian seperti halnya pada skala nonius. Saya akan menyebutkan tentang bagian-bagian dari jangka sorong dial. Ini gambarnya. Bagian yang pertama yaitu rahang atas, bagian yang kedua rahang bawah, yang ketiga adalah pengunci rahang, yang keempat pengunci dial, yang kelima dial, yang keenam skala utama, yang ketujuh batang ukur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mesin fries. Apa itu mesin fries? Mesin fries adalah mesin perkakas yang dalam proses pemotongnya dengan menyayat atau memakan benda kerja menggunakan alat potong bermata banyak yang berputar atau multi-point cutter. Pisau fries dipasang pada sumbu atau arbor mesin yang didukung dengan alat pendukung arbor. Mesin fries memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada spindle utama. Spindle utama merupakan bagian yang terpenting dalam mesin ini. Spindle utama merupakan tempat untuk mencekam alat potong. Yang kedua ada meja atau table. Meja atau table merupakan tempat untuk meletakkan benda kerja. Yang ketiga ada motor drive. Motor drive merupakan bagian mesin yang berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian mesin yang lainnya seperti spindle utama, meja, dan pendingin. Yang keempat ada transmisi.
Transmisi merupakan bagian mesin yang menghubungkan motor penggerak dengan yang digerakkan. Yang kelima ada kni. Kni merupakan bagian mesin untuk menopang atau menahan meja mesin. Yang keenam ada kolum atau tiang. Kolum atau tiang merupakan badan dari mesin yang digunakan untuk menempel bagian-bagian mesin yang lainnya. Yang ketujuh ada base atau dasar. Base atau dasar merupakan bagian bawah dari mesin milling, bagian yang menopang badan atau tiang dan sebagai tempat cairan pendingin. Yang kedelapan ada kontrol. Kontrol merupakan pengatur dari bagian-bagian mesin yang bergerak. Di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan beberapa jenis dari mesin freeze. Yang pertama adalah mesin freeze tangan atau hand milling machine. Hand milling machine ini adalah mesin yang paling sederhana dibandingkan dengan mesin freeze lainnya. Karena mesin freeze ini dapat diletakkan di meja manapun dan dioperasikannya cukup dengan tangan. Kemudian, jenis mesin freeze ini berukuran kecil dan cocok untuk pemotongan yang kecil dan sederhana. Yang kedua adalah mesin freeze horizontal. Mesin freeze horizontal ini memiliki pemotong yang dipasang secara horizontal di seberang mejanya. Dengan pengaturan tersebut, bahan dapat diletakkan pada 3 sumbu. Namun, mesin freeze horizontal ini memiliki kekurangan, yaitu terlalu banyaknya kontrol sehingga menyebabkan pemotongan menjadi relatif lebih lama. Yang ketiga adalah jenis mesin freeze vertikal. Jenis mesin ini dianggap lebih fleksibel yang bisa dikerjakan oleh pemula maupun profesional. Jenis mesin ini mempermudah pekerjaan dan mempercepat waktu pengerjaannya. Terima kasih.